Logika pemerintah itu ketertiban. Logika civil society itu kan misalnya kebebasan. Seringkali atas nama ketertiban kelompok minoritas itu dikorbankan. Tapi kan masyarakat kita kan tidak hanya masyarakat kampus saja, butuh orang-orang seperti Mas Adin dan histerianya yang mampu menyasar kelompok-kelompok urban, kelompok-kelompok masyarakat kota gitu ya, youth urban yang butuh pendekatan serta bahasa yang berbeda dengan orang-orang kampus. Saya Teddy Kholiluddin, saya di ELSA sebagai ketua yayasan. ELSA itu singkatan dari Lembaga Studi Sosial dan Agama, sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 2005 oleh dulu kami adalah student journalist atau aktivis pers kampus di UIN Wali Songo, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang kemudian membawa semangat dari kampus itu keluar kampus untuk kemudian dilanjutkan melalui sebuah komunitas kecil yang bernama ELSA ini gitu. Lalu kami memutuskan untuk mengambil isu di 3 ranah. Yang pertama adalah gender minority, religious minority, dan ethnic minority. Jadi salah satu konsep kami adalah bagaimana melakukan advokasi secara diskursus saat itu terhadap kelompok-kelompok ini, meskipun dalam perkembangannya mungkin lebih fokus kepada religious minority dan gender minority. Saya menjadi peneliti di ELSA dan kemudian juga mengajar di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Jadi hampir sebagian besar dari teman-teman di ELSA adalah pengajar di beberapa kampus. Ada yang di UIN Wali Songo, ada yang di Unwahas, ada yang di Untag, Universitas 17 Agustus, dan beberapa kampus yang lain. Kira-kira itu singkatnya ELSA dan saya. Kalau usia sendiri udah berapa tahun? Mas Teddy usia berapa tahun? Saya sekarang berarti ya 43 tahun ya. Asli Semarang atau dari? Saya lahir di Kuningan, Jawa Barat. Tahun 2001 saya hijrah ke Semarang untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum Islam atau Fakultas Syariah, IAIN Wali Songo namanya saat itu, yang sekarang bertransformasi menjadi UIN. Dan kemudian saya melanjutkan studi 2007 di Departemen Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dan melanjutkan studi di program doktoral di kampus yang sama. Pada tahun 2008-2009 saya menghidupi ELSA sebagai sebuah komunitas dengan salah satunya dukungan latar belakang akademik saya sebagai pengkaji masalah sosial dan agama, dan juga teman-teman yang lain dari 2005 sampai sekarang, dan 2016 ya turut mengabdi di Unwahas gitu. Jadi Mas Teddy sebagai salah satu founder dari ELSA ini? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya tadi kan sempat dijelaskan kalau ELSA ini punya 3 concern gitu, minoritas agama, gender, sama etnis gitu. Nah, bisa menyimpulkan untuk mengkaji 3 isu ini, kira-kira prosesnya gimana sih gitu dari hukum dan kira-kira ketiga concern itu? Ya, kalau boleh dilihat dari paralelitas studi background akademik teman-teman di Justisia saat itu, karena saya harus menyebut nama lembaga pers mahasiswa Justisia sebagai tempat di mana awal kali kami bertemu sampai kemudian melanjutkan di ELSA. Memang Justisia ini menjadi wadah alternatif selain teman-teman bergiat di kampus. Wadah alternatifnya apa? Wadah alternatif di mana kami menghadirkan diskursus yang tidak kami dapatkan di kampus gitu. Jadi kalau di kampus kami belajar tentang hukum adat, hukum agraria, hukum pidana, hukum perdata, dan sebagainya. Di Justisia ini kami menyajikan menu yang lebih filosofis sifatnya. Bagaimana misalnya berbicara tentang fairness, bicara tentang justice, bicara tentang human rights, bicara tentang hal-hal lain yang sangat-sangat fundamental. Kesetaraan, kebebasan misalnya, dan seterusnya. Freedom, liberty, dan yang lain-lain. Sehingga kemudian justru yang melekat adalah wacana-wacana yang dulu kami dapatkan diskusikan di Justisia gitu. Nah, makanya kemudian ketika bicara tentang keadilan, bicara tentang kesetaraan, kami merasa bahwa belum semua kelompok masyarakat di Indonesia itu mendapatkan hal itu, dan itu sangat rentan ada di kelompok minoritas. Nah, kelompok minoritas itu kan banyak ya.
kelompok rentan, kelompok minoritas itu cukup banyak. Akhirnya ya karena kami studinya studi agama, nah saat itu ya kami memutuskan ya mungkin yang lebih dekat dengan apa yang selama ini kami kaji ya kelompok religious minority. Makanya diskursusnya, advokasinya, diseminasi idenya banyak berkaitan dengan itu. Termasuk ya dalam 10 tahun terakhir bicara soal gender minority, kelompok-kelompok yang termarginalkan karena status gendernya, bisa perempuan, bisa kelompok yang lain. Jadi mungkin influence yang terbesarnya adalah diskusi-diskusi setiap sore yang kami lakukan saat di Justicia dulu, yang kemudian menjadi menjadi inspirasi wacana yang dikembangkan di ELSA. Jadi kalau bicara kaitannya kami dengan ke Fakultas Hukuman mungkin ya bisa saja dikaitkan karena bicara soal hukum juga bicara soal keadilan gitu ya. Tetapi teman-teman yang mengambil concern di sana itu mungkin hanya 50% ya. Sisanya teman-teman yang ngambil di isu lainnya. Misalnya saya isu sosialnya, teman-teman yang lain isu Islamic Studies-nya, dan teman-teman yang di konteks yang lain mengambil perspektif yang lain. Jadi pada akhirnya ELSA itu kemudian lebih sebagai komunitas yang berusaha untuk memperkaya perspektif, memperkaya cara pandang gitu. Ada teman-teman yang mengambil sudut pandang hukum untuk melihat keadilan. Ada teman-teman yang mengambil sudut pandang sosio-religius untuk melihat bagaimana kesetaraan itu dituangkan atau bagaimana kesetaraan itu dipastikan terjadi, termanifestasi di dalam relasi antar kelompok. Nah, kalau misalnya mulai komunitas ini kan pastinya tentunya tidak bisa lepas dari namanya dana ya. Itu waktu awal-awal mulai itu uangnya itu atau dananya dari mana? Nah, ini menarik. 2005 itu saat kami memutuskan untuk membuat wacana itu, tidak terfikir bahwa komunitas wacana itu atau lembaga itu juga harus ada peraturan taat pada peraturan perundang-undangan, diakta notariskan, misalnya punya struktur di Kemenkumham dan yang lain-lain. Jadi pure adalah komunitas wacana seperti yang dibayangkan oleh mahasiswa pada tahun itu gitu. Jadi kita tidak terfikir untuk bagaimana membuat akta notaris, mendaftarkan di Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, dan sama sekali tidak terfikir untuk itu. Sampai kemudian seseorang mengingatkan atau men-challenge lah gitu. Ini kalau sekedar komunitas saja ya dia perkumpulan biasa gitu ya, yang mungkin akan terbatas ketika mengakses program dan seterusnya, karena saat itu kami juga tidak terlalu paham apa namanya program kolaboratif itu gitu. Sampai kemudian ya sudah, apa yang harus kami lakukan pertama kali untuk membuat lembaga ini legal gitu. Ya diakta notariskan gitu, diakta notariskan. Dan masih saya ingat biaya untuk mengakta notariskan pada saat itu adalah kurang lebih Rp500.000. Sebagai seorang mahasiswa di semester 5, itu jumlah yang sangat besar dan kami tidak punya itu. Sampai kemudian salah satu pendiri ELSA namanya Pak Profesor Abu Hafsin, dia menggadaikan BPKB-nya, BPKB motornya. Untuk ya udah, ini saya punya BPKB, kalian nyari duit, ini sebagai jaminannya untuk dapat 500.000 itu. Akhirnya kami dapat 500.000 itu untuk itu membuat akta notaris LSM namanya saat itu ya, belum yayasan. Nah, itu memori yang paling saya ingat 20 tahun yang lalu ketika ELSA hendak melegalkan lembaga ini atau LSM ini. Jadi biaya awal kami bergerak ya mula-mula untuk itu dari pinjaman, dari hasil menggadaikan BPKB, tapi lama-kelamaan kemudian kami diajarkan untuk membuat proposal, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Tapi secara umum kalau bicara soal fundraising, ya mungkin ada 3 titik ya yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah ya ada kegiatan-kegiatan yang kami danai secara mandiri. Artinya kami memang punya donatur yang monthly mendonasikan sebagian dari apa yang dia miliki untuk kegiatan ELSA. Lalu yang kedua ya dari kemitraan yang di sana menyediakan manajemen fee. Jadi ada program-program yang memang bagi pelaksananya itu ada
pelaksana secara keorganisasian ya, secara institusional itu menyediakan manajemen fee 5%, 6% jumlahnya variatif. Di luar salary untuk pelaksana programnya, persennya. Di luar persennya institusinya dapat, tapi ini nggak banyak gitu ya. Tapi ini nggak banyak dan mungkin tidak bisa bertahan untuk dalam jangka waktu sekian bulan ke depan. Lalu ini apa namanya yang dibiarkan mandiri, ada program kolaboratif, dan yang ketiga meskipun mungkin tidak banyak, tapi Elsa itu punya lini penerbitan yang kemudian itu sisanya margin dari biaya produksinya ya bisa kita sisihkan untuk kegiatan-kegiatan yang reguler, tapi mungkin itu tidak cukup seksi di mata donor. Misalnya kami itu tiap tahun rutin mengeluarkan annual report on religious freedom di Jawa Tengah. Laporan tahunan kebebasan beragama, laporan tahunan tentang kehidupan keagamaan di Jawa Tengah. Jadi situasi konflik di Jawa Tengah seperti apa, polanya bagaimana, itu rutin kami laporkan tiap tahun. Mulai tahun 2009, efektif 2011 sampai tahun 2024 kemarin. Tiap tahun kami, dan itu aksesibel, open access, bisa diakses di website Elsa, bisa diunduh, bisa dijadikan bahan bacaan untuk kemudian mendalami beberapa case yang mungkin punya similaritas, aktor, pola, dan seterusnya gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, karena kan laporannya itu hanya 1 tahun sekali, tapi pengumpulan datanya itu misalnya ini ada data di bulan Februari nih gitu ya, itu harus kami dalami karena biasanya yang muncul kan cuma berita, sementara yang kami laporkan itu kan hasil in-depth interview misalnya, atau in-depth news, atau kasus-kasus yang tertentu yang membutuhkan pendalaman, kan kami harus turun lapangan. Dari mana biaya itu? Ya ada salah satunya dari lini penerbitan lah yang bisa mensupport itu. Kalau misalnya terkait promosi sendiri ya, orang-orang itu biasanya tahu Elsa itu lewat media sosial, atau ada gimana cara kalau Elsa itu bisa promosi? Iya, sosial media itu mulai, saya masih ingat Elsa membuat website itu 2009. Jadi 4 tahun setelah kami berdiri, kami mulai menyadari pentingnya sosialisasi ide di era digital melalui website. Dan meskipun mungkin ada, saya tidak tahu ya website itu kategori sosial media atau bukan, karena kami menyadari begini, mungkin karena Elsa itu awalnya dari anak-anak ini ya, anak-anak pers mahasiswa, jadi kami menyadari butuhnya ruang perpustakaan virtual yang bisa menyimpan ide dan gagasan, dan itu bukan di sosial media ya, mungkin itu di website ya, itu di website. Sosial media itu jadi ini ya, penyampainya, brokernya gitulah, bridgingnya untuk mensiaran gitu ke masyarakat yang lebih luas. Nah, jadi sejak 2009 kami sudah menyadari pentingnya ruang digital gitu, sudah membuat website. Nah, baru kemudian era-era sosial media ya, mungkin efektif di 2014, 2015 kami membuat kanal-kanal Facebook, lalu Twitter yang aktif itu 2 sih sebenarnya, sama Instagram juga, untuk mungkin Instagram untuk case tertentu ya. Tapi fokus kami sebenarnya di website. Justru fokus kami itu di website untuk menyimpan gagasan, untuk menyimpan ide, menyimpan pikiran tentang bagaimana keberagaman itu harus dirawat, bagaimana pluralisme itu harus dijaga, bagaimana multikulturalisme itu harus dirayakan gitu. Gagasan-gagasan tentang kesetaraan itu harus dirawat, diruat dengan baik ya, kayak gitu. Dan ruang yang memungkinkan untuk bisa mengelaborasi pikiran dan menyimpan dalam space yang panjang itu ya di website gitu. Jadi website itu ruang gagasan kami. Nah, kalau misalnya jadi kan kalau misalnya terkait kegiatan itu ada yang diadakan pakai uang sendiri gitu. Nah, atau ada dari mitra juga. Ya, betul. Pemerintah sendiri pernah nggak, pemerintah Kota Semarang atau bahkan nasional, yang bermitra dengan Elsa gitu? Kalau pemerintah Jawa Tengah pernah melalui Kesbangpol ya. Saya lupa ada 2 atau 3 kali kegiatan kami yang kolaboratif, yang berpartner dengan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Tapi kalau kota, saya bisa pastikan belum ya. Pemerintah Kota Semarang belum. Kalau kami dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Pemprov, Pemkot, ya, kami misalnya dilibatkan sebagai saya dilibatkan sebagai salah satu tim untuk mengkaji pendirian rumah ibadah misalnya saat konflik
Gereja Baptis Indonesia Malangsari di Telogosari pada tahun 2022, 2021, 2022 ya dilibatkan ya. Tapi itu kan mereka yang fasilitasi, saya sebagai person gitu. Tidak Pemkot mensupport Elsa sebagai lembaga untuk kemudian mendayagunakan dana dari Pemkot itu untuk melakukan riset bla 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 gitu. Saya hampir bisa pastikan belum. Semoga saya tidak salah, tapi yang saya ingat enggak. Atau misalnya saya menjadi pengurus FKUB Kota Semarang, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Semarang. Ya, tapi kan dalam kapasitas saya sebagai person gitu ya, bukan supporting Pemkot terhadap Elsanya. Seingat saya kok belum ya. Kalau Pemprov ya. Pemprov melalui Kesbang kami disupport 3 kali, 2 atau 3 kali gitu ya di tahun terakhir itu 2023 kalau tidak salah untuk campaign diseminasi hasil pemantauan kami terhadap potensi konflik di Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya bantuan dalam wujud pendanaan gitu ada atau belum sejauh ini? Pemkot nggak ada. Pemkot belum. Pemprov ada. Dalam mungkin terakhir itu sependek ingatan saya 2023 itu deh kalau dari Pemprov. Jadi ada. Pemprov pernah mensupport kami. Oh ya, kalau misalnya kalau misalnya komunitas itu biar bisa tetap eksis itu kan harus rutin ada kaderisasi atau enggak regenerasi rekrutmen baru gitu. Kalau Elsa sendiri tiap tahun atau tiap bulan ada enggak kayak open intern gitu, magang atau ya, jadi Elsa itu lembaga yang mencoba mendayung di antara 2 pulau. Satu profesional, lalu yang kedua kaderisasi. Kalau kaderisasi ya berarti kan memang siapapun ya dia bisa menjadi kader gitu ya tanpa dibingkai dalam skup profesionalitas yang bersalari dan seterusnya gitu ya. Jadi ada dimensi itunya, tapi juga ada ruang profesionalnya. Kalau misalnya untuk satu program yang dikerjakan di 16 provinsi itu kami profesional gitu ya. Kami profesional meskipun profesional itu misalnya kalau ada 10 ruang untuk staffing ya kami akan untuk lini utama ya kami akan sangat mempertimbangkan profesionalisme orang yang memang sudah punya kapasitas bla bla di sana karena ada tuntutan untuk achieve target kan gitu ya. Tapi lini kedua misalnya kami bisa saja memprioritaskan orang-orang yang memang kami Elsa kader gitu ya, yang bisa menempati pos-pos itu. Nah itu yang saya combine, yang saya kombinasikan antara ruang profesionalitas dan ruang kaderisasi. Nah, tapi secara umum, kalau ini kan just in case program dengan misalnya dengan supporting dana besar, target besar dan seterusnya itu. Tapi di ruang-ruang lain kami kami memang sangat memperhatikan dimensi kaderisasi dan regenerasi. Caranya ada banyak hal, tapi salah satu yang tidak bisa kami nafikan adalah bahwa kami lahir sejarahnya itu dari LPM Justisia. Makanya kemudian Justisia itu menjadi salah satu sumber daya atau sumber dari regenerasi dan kaderisasi itu. Jadi kami akan mengarahkan bidikan mata pertama-tama kepada kelompok ini gitu, kepada adik-adik kami gitu ya, untuk kemudian kalau bahasa di teman-teman lain diajak magang, tapi sebenarnya mungkin yang pas kalau dalam konteks Elsa itu ya belajar bersama di Elsa. Kami menyediakan tempat itu, menyediakan ruang itu, menyediakan kantor itu untuk ditempati, digunakan oleh mereka setiap saat, termasuk fasilitas-fasilitas kantornya untuk membuat ya diskusi-diskusi, atau mereka kalau ngelembur karena tidak boleh ngelembur di kampus misalnya, ya kami sediakan itu, termasuk jajanannya, minumannya, macam-macamnya gitu. Nah itu mungkin yang kalau dimaksud oleh teman-teman adalah mekanisme kaderisasi dan regenerasi, itu yang kami lakukan. Kalau saya di website sendiri kan saya sempat ada pondok pesantren At-Tahururiyah. Itu ada bagian Elsa juga atau Iya, sebenarnya dulu kami membayangkan bahwa karena basis kami itu dari
Islamic Studies gitu ya. Mungkin salah satu strategi yang bisa dikatakan relevan saat itu adalah membangun mekanisme seperti halnya pesantren, bingkainya pesantren. Meskipun isinya ya salah satunya seperti yang didiskusikan gitu ya. Tapi dalam perkembangannya saya melihat bahwa teman-teman Elsa itu yang gelombang pertama founder seperti teman-teman saya gitu, itu di rumahnya itu mereka sudah punya pesantren gitu. Jadi pada akhirnya ya sudah kita dorong aja teman-teman atau pengurus-pengurus Elsa yang punya pesantren itu untuk ya apa ya menginternalisasi nilai-nilai yang ada di Elsa. Akhirnya semangat at-taharuriyah itu ya ada di mana-mana gitu. Jadi nilai-nilai keelsaan itu yang kami titipkan kepada pengurus-pengurus Elsa yang kebetulan mereka punya pesantren. Misalnya ya contoh wakil ketua Elsa itu Pak Kiai Iman Fadilah, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim ini punya pesantren Al-Fadilah. Saya salah satu ketua, saya ketua pembina di Yayasan Al-Fadilah itu. Ya apa yang yang semangat yang ada di Elsa ya ada di sana juga gitu ya. Bendahara kami namanya Mbak Siti Rofiah, dosen di UIN Wali Songo, juga punya pesantren. Jadi bagaimana ide-ide tentang gender equality itu juga ada di sana gitu ya. Dan banyak lagi lah teman-teman yang lain gitu. Nah, ini sebenarnya menarik sih. Kalau misalnya melihat dari concernnya Elsa sendiri kan 3 topik, yaitu agama, etnis, sama gender itu kan terkadang kalau misalnya untuk dari pandangan Islam yang konservatif itu, kadang itu 3 topik yang bisa dibilang cukup liberal gitu. Itu kira-kira sempat ada momen-momen nggak yang menyangka bagi komunitas Elsa sendiri gitu? Mungkin komunitasnya dicap liberal apa gitu. Ya sering kali kalau itu sih sudah sangat biasa ya, jadi makanan sehari-hari dianggap liberal, sesat, macam-macam gitu. Tapi ya kami memberikan ruang lah bagi mereka untuk berpendapat ya. Meskipun sebenarnya yang mereka sampaikan itu juga lebih kepada makian ya ketimbang pendapat. Kalau pendapat itu kan opini yang terukur, terstruktur, dan kalau untuk hal-hal itu ya kami sangat-sangat respect ya. Ya kalau dikatakan apakah terganggu atau tidak, di awal-awal mungkin di awal-awal mungkin ya. Tapi sejauh itu masih bersifat verbal gitu ya, kami tidak cukup terganggu. Tapi memang pernah ada satu momen di mana satu waktu kami melakukan advokasi dan kemudian terhadap salah satu kelompok minoritas agama yang rumah ibadahnya sempat dirusak gitu ya. Kami mendatangi salah satu ketua jamaahnya untuk menanyakan kronologi dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Rupanya ada kelompok yang menolak itu sudah mengintai kami bertiga saat itu, dan saat kami keluar dari rumah ketua jamaat itu mereka mendatangi saya dan ya sedikit mengancam begitulah. Nah itu ya yang kayak gitu-gitu ada lah gitu. Selain misalnya ya bukan hanya Elsa dan beberapa jejaring beberapa kali berhadap-hadapan dengan kelompok yang menolak gitu ya, ketika kami melakukan pendampingan terhadap mereka yang diintimidasi dan kemudian seringkali berhadapan dengan kelompok yang kontra gitu. Nah dan itu tapi begini ya, kalau saya merasa sih situasi yang kami hadapi seperti itu ya ada gitu ya, tapi mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang bergumul berjuang tiap hari di lapangan itu belum seberapa lah gitu ya, belum seberapa. Tapi ya kami bersyukur mungkin konteks Semarang agak mendukung kerja-kerja advokatif seperti ini gitu. Artinya kami cukup punya banyak partner lah gitu ya. Elsa mendapat kesempatan yang baik untuk berpartner dengan kelompok yang lain, dan itu yang membuat kegiatan-kegiatan advokasi, dukungan terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan dari sisi agama misalnya menjadi relatif lebih kuat meskipun tetap tidak mudah gitu. Iya Pak, mungkin ini sedikit kaitannya dengan yang barusan kaitannya berarti kerja-kerja lintas komunitas itu. Nah, tantangan terbesar dalam kerja-kerja kolaborasi lintas sektor misalkan kayak pemerintah, komunitas, di kota Semarang sendiri
itu bagaimana? Ya, gini, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu saya melihat begini, ada diskoneksi, ada ketidakterhubungan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Begini, orang yang concern di isu pluralisme, isu keberagaman itu banyak rupanya di Semarang. Tapi tahun itu, isu pluralisme itu ya bunyi di Ngalian, bunyi di Banyumanik, bunyi di Pedurungan, tapi dia tidak terkoneksi, itu satu. Lalu yang kedua, khusus misalnya dalam isu religious pluralism, itu seolah-olah isu agama saja, yang digumuli oleh kelompok agama saja pada akhirnya. Jadi itu isunya para ustadz, para kiai, para romo, para pendeta, dan seterusnya. Nah, ada situasi nah itu kalau kemudian jadi hambatan, saat itu ya memang menjadi hambatan karena soal teknologi informasi yang masih disconnecting gitu ya, membuat orang yang banyak di banyak tempat tidak terhubung. Nah, tapi pelan-pelan 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian yang saya rasakan 5 tahun terakhir, kami terhubung. Rupanya orang yang berpikir tentang pentingnya menjaga keragaman itu banyak gitu. Di mana-mana ada. Masalahnya dulu kita tidak terhubung. Satu. Akhirnya kemudian kita terhubung karena channel, karena macam-macam gitu ya, karena ada sosial media dan seterusnya. Lalu yang kedua, akhirnya isu tentang multikulturalisme itu tidak isu yang segmented. Tidak hanya dikerjakan, tidak hanya difikirkan oleh orang-orang yang ada di kampus teologi saja. Tidak difikirkan oleh orang-orang yang menjadi aktivis gereja saja, tapi ia menjadi isu lintas sektor yang difikirkan oleh jurnalis, yang difikirkan juga oleh para pebisnis, oleh para budayawan dan yang lain-lain. Nah, itu salah satu progres yang saya rasakan di Kota Semarang. Tapi kalau kemudian kita bicara, apakah ini sudah ada dalam taraf ideal? Belum, tentu saja ya. Misalnya ya, begini, seringkali kami dan kita, masyarakat sipil dan pemerintah itu kan logikanya seringkali tidak sama ya, seringkali beda. Misalnya, logika pemerintah itu ketertiban. Logika civil society itu kan misalnya kebebasan. Seringkali atas nama ketertiban kelompok minoritas itu dikorbankan. Dia sudah menjadi korban, dikorbankan, victimizing victim, kira-kira seperti itu. Ya udahlah, udah sekarang nggak usah ibadah dulu daripada nanti kamu diserang. Nah, itu kan logika pemerintah kan biasanya begitu, keamanan dan ketertiban. Saya tidak bicara benar dan salah, tapi penting juga untuk menghadirkan perspektif lain, perspektif soal hak dan kebebasan beragamanya gitu. Misalnya begini, dalam satu kasus yang kami terlibat dalam proses advokasi itu, gini, saya seringkali bilang begini, bedakan antara logika sosial dengan logika hukum. Kalau masalah yang menjadi keberatan satu kelompok terhadap kelompok yang lain adalah karena masalah relasi, ini masalah sosial. Tapi kalau administrasinya sudah terpenuhi, artinya by legal dia sudah berhak hadir. Soal toleransinya ini pemerintah tolong bantu untuk misalnya ini kelompok yang menolak ini difahamkan mereka sudah sah secara hukum. Tapi saya nggak bisa terima. Kenapa nggak terimanya? Ya karena dia misalnya tidak pernah ikut kegiatan RT. Nah, ini yang perlu dipahamkan. Masalah sosial jangan kemudian menghilangkan, menafikan sisi administratif, sisi legal yang sudah dia penuhi. Saya misalnya sebagai pimpinan, sebagai ketua panitia pembangunan rumah ibadah sudah mendapatkan IMB untuk mendirikan rumah ibadah itu. Dava masih menolak, saya nggak mau Pak Teddy dan kelompoknya mendirikan rumah ibadah. Loh, saya sudah punya ini ya. Enggak, saya bukan soal itu. Sampai itu nggak pernah ikut rapat RT. Mas Arief sebagai wakil pemerintah datang menengahi. Oke, tapi bukan berarti masalah sosial, nggak pernah rapat RT itu menghilangkan IMB yang sudah saya dapatkan dong, gitu kan? Akhirnya masalah sosial harus diselesaikan secara sosial, masalah hukum baru diselesaikan secara hukum. Tapi jangan kemudian karena masalahnya sosial, hukumnya kemudian dihilangkan gitulah. Jangan kemudian sampai ini diabaikan gitu. Kan masalah hukumnya dia sudah dapat gitu, legalnya sudah
masalah sosialnya yang ditengahi oleh pemerintah. Oke, pemerintah memediasi, tapi bukan berarti menggugurkan sisi administratif yang sudah terpenuhinya. Kemampuan untuk memilah dan memetakan mana core isu itu penting. Karena apa? Diagnosa ini akan sangat menentukan, kemampuan untuk mendiagnosa akar masalah akan sangat menentukan obat yang akan diberikan untuk masalah itu. Gitu. Oke Pak. Mungkin dari saya juga selama 20 tahun itu kan berarti ada bahwa saya sempat mendengarkan bahwa Elsa juga melakukan upaya-upaya meregenerasi Pak. Makanya ini kan komunitas semacam ini dan anak muda itu kan sangat jarang gitu. Bagaimana untuk menjembatani isu-isu semacam ini muda, ataukah ada harapan bahwa Elsa dari regenerasi itu menciptakan komunitas-komunitas semacam ini atau yang kami lakukan sejauh ini kan setidaknya pertama Elsa sendiri ada yang menjaga gawangnya gitu. Ada orang-orang yang memang secara komitmen itu entah apapun pekerjaannya dimanapun dia berpikir untuk ini. Karena apalagi sekarang era virtual di mana orang dari manapun bisa berpikir menyumbangkan idenya gitu. Jadi orang-orang seperti saya, Pak Iman, Mas Ubed yang juga dosen di Wahid Hasim, Mbak Rofi yang dosen di UIN Wali Songo dan beberapa nama yang lain, Mas Cecep yang dosen di Untag itu yang kami sebut sebagai penjaga gawangnya. Dalam beberapa program mereka tidak bisa terlibat gitu ya. Tapi mereka kan pengurus. Nah, kepada mereka ini sebenarnya saya sangat berharap bahwa mereka bisa menjaga atmosfer. Mereka aktifnya di mana-mana gitu. Mereka aktif di kampus, mereka aktif di lembaga lain gitu. Tapi dalam satu momen mereka bisa berpikir bersama tentang Elsa. Nah, dari mereka ini ide dan gagasan tentang bagaimana mengkader Elsa muncul gitu ya. Lalu yang kedua tentu kami juga harus adaptif ya dengan perkembangan zaman. Artinya saya tidak meragukan level literasi anak-anak muda. Karena bagi saya dengan melihat ya tentu saja ini bisa diperdebatkan, tapi saya merasa bahwa anak-anak muda punya level literasi yang cukup baik dan mereka sangat paham tentang bagaimana menjaga keragaman budaya, keragaman sosial, keragaman agama dan seterusnya gitu. Nah, proses adaptasi yang kita lakukan pada akhirnya harus membawa diksi yang sesuai dengan alam pikir teman-teman ya. Bagaimana misalnya kami masuk ke dalam ke dalam dunia pop culture misalnya gitu ya, yang mendiskusikan soal keragaman tidak hanya di atas meja tapi juga di panggung musik atau di yang lain-lain. Masalahnya, disinilah pentingnya kolaborasi karena Elsa tidak cukup punya resources untuk itu. Makanya kami menggeret misalnya teman-teman yang lain ya, teman-teman pemuda gereja, teman-teman persaudaraan lintas agama. Misalnya satu waktu kita pernah diskusi tentang bedah film di Histeria kan, saya pernah bedah film di Histeria. Salah satu momen untuk misalnya menunjukkan bagaimana pada akhirnya isu tentang keragaman itu harus masuk di dunia populer, tidak hanya dunia akademik gitu. Oke, kalau misalnya ini kan tadi awalnya sempat ngomongin salah satu momen yang kurang mengenakan ya. Kalau misalnya bagi Mas Edi sendiri, momen yang menurut Mas Edi paling baik deh selama jadi bagian dari Elsa. Kayak misal yang terlibat sama programnya pemerintah Pemprov, ada yang lain gitu. Iya, yang menurut saya berkesan adalah ketika proses advokasi berhasil ya. Misalnya 2 tahun berturut-turut 2022 2023 atau 2021 2022 teman-teman yang kita advokasi satu di Jepara, satu di Semarang itu mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah ya dari pemerintah. Saya pikir itu salah satu momen yang cukup menyenangkan, melegakan ya bagi kami sebagai pendamping, sebagai orang yang bersama-sama memperjuangkan hak kelompok itu gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah yang lain bukannya tidak berkesan, tapi kalau dikatakan yang paling berkesan ya itu yang
hemat saya paling berkesan ya, ketika 2021, 2022 atau 2022, 2023 dua kelompok Kristen, satu di Jepara, di GIT, Gereja Injili di Tanah Jawa, Dermolo Jepara, berhasil mendirikan bangunan gereja, mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah, izin yang sudah mereka dapatkan gitu ya, sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya, tapi sempat terhambat karena karena ada yang menolak, mereka bisa melanjutkan ibadah. Dan yang kedua yang di Semarang tahun 2022 kalau tidak salah, Gereja Baptis Indonesia di Malangsari ya, sama, mereka juga mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah, bisa beribadah di tempatnya ya. Bagi kami itu salah satu inilah kebahagiaan ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, ada nggak dari Mas Dedi sendiri harapan terkait iklim kolaborasi kelompok di Semarang? Ya, karena saya sudah merasakan bekerja sendiri dan bekerja bersama-sama. Jadi bekerja sendiri itu betapapun canggihnya analisis, betapapun misalnya kuatnya kampanye dan seterusnya, tapi akan lebih baik kalau bersama-sama kok. Karena apa? Karena satu, kita bisa saling menambal. Masalah kehidupan, problematika kehidupan sosial itu kan bukan hanya tentang agama saja. Karena misalnya orang yang terlihat, Mas Dava dan saya berkonflik, seolah-olah ini konflik antara orang Kristen dan orang Islam misalnya. Tapi di luar itu, behind the scene-nya, bisa saja ini bukan soal pendapat, tapi soal pendapatan kita yang berbeda, yang tersegregasi, yang tidak adil. Karena siapa? Karena Mas Arief sebagai pemimpin wilayah, sebagai birokrat, sebagai pejabat negara yang tidak menegakkan hukum secara adil. Jadi ini masalah agama, ya, mungkin soal tafsir keagamaan. Ini masalah distribusi ekonomi yang tidak adil, penegakan hukum yang lemah. Nah, Elsa tidak bisa main di semua ranah itu. Atau misalnya Elsa kampanyenya diskusi dari kampus ke kampus terus. Ya bisa menyasar satu kelompok tertentu, kelompok akademisi saja. Tetapi kan masyarakat kita kan tidak hanya masyarakat kampus saja. Butuh orang-orang seperti Mas Adin dan histerianya yang mampu menyasar kelompok-kelompok urban, kelompok-kelompok masyarakat kota gitu ya, youth urban yang butuh pendekatan serta bahasa yang berbeda dengan orang-orang kampus. Berbeda bukan soal seterata, tapi soal pendekatan yang berbeda. Artinya saya sudah merasakan bahwa berkolaborasi itu banyak untungnya, meskipun juga kita harus menghargai satu waktu misalnya kita tidak bisa berjalan bersama karena soal value yang berbeda. Nggak apa-apa, tapi pada prinsipnya saya sih merasa bahwa soal strategi yang berbeda, bukan value yang berbeda ya. Value-nya masih sama misalnya, tapi mungkin strateginya berbeda. Misalnya ada kelompok yang merasa tidak setuju terhadap kebijakan itu, tapi cara kami bukan berdemo. Ya nggak apa-apa, nggak harus juga mengajak mereka berdemo, tetapi kita jaga bahwa value kita adalah tentang keadilan, tentang kesetaraan, tentang kebebasan, tentang hak-hak yang harus dipenuhi. Itu kira-kira poinnya ya.